Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan praktikum-praktikum yang telah diberikan oleh Pak Rizka, dan saya akan menjelaskan praktikum 1 dan praktikum 5. Sebelumnya, nama saya Aditya, Stambul F551 19676. Oke, langsung saja masuk ke penjelasannya. Saya akan menjelaskan pertama-tama itu dari kelas IP address example. Sebelumnya saya telah membuat ini melalui tahap-tahap yang telah dijelaskan di sini di PowerPoint yang telah Bapak berikan. Saya sudah masukkan kelas baru dan codingnya ini, dan juga saya sudah ikuti semuanya. Dan saya akan menjelaskan programnya. Nah, programnya seperti yang kita ketahui bersama. Pertama-tama itu kita harus library-nya kita harus sesuaikan dulu, atau nanti dia tidak akan jalan. Jadi kita akan tambah dua library, yaitu usingsystem.net dan usingsystem.net.sockets. Nah, di kelas IP address ini, di sini ada IP host entry, host info. Ya. Di sini seperti kita lihat, mengambil objek kelas IP host entry untuk host yang ditentukan. Nah, panggilan DNS.resolve dengan argumen nama host, jika berhasil, host info akan mereferensikan objek kelas IP host entry yang berisi informasi host yang dicari. Jadi sini nanti akan mencoba mencocokkan DNS yang ada di website yang kita buka. Di sini alamat IP-nya apa juga. Di sini nanti setelah itu akan ditampilkan ini. Nah, di sini nanti akan ditampilkan nama hostnya apa, plus host info titik hostname. Jadi ditampilkan nama host utama primary. DNS memungkinkan hostname untuk memiliki satu host nama yang asli. Host nama asli didapatkan dari hostname. Nah, variabel dari variabel hostname. Properti dari IP host entry. Jadi di sini dia mengambil dari IP host entry, kemudian ditampilkan di host info seperti itu. Nah, host info hostname dari variabel hostname. Ini untuk menampilkan alamat IP-nya, for each IP address. Ada variabel IP address in host info address list. Nah, ini address list. Yang tadi host name, ini address listnya. Dia akan menampilkan IP address to string. Ya, kan defaultnya itu kan integer. Jadi di sini convert dia menjadi string, sehingga nanti jadinya 192.168.1.1 seperti itu. Oke, ke console write line, enter. Garis baru, maksudnya ini garis baru. Oke, di sini akan menampilkan daftar nama alias untuk host ini. Nah, dia akan menampilkan aliasnya itu apa. Dengan yang diambil dari properti aliases yang merupakan array string. Jika nama host yang dicari tidak memiliki alias, array ini akan kosong. Nah, jadi nanti kalau tidak ada aliasnya, dia itu akan kosong. Seperti komputer laptop yang saya pakai ini tidak ada aliasnya. Nah, console write line alias ini untuk menampilkannya saja nih. Untuk for each string alias in host info. Nah, host info titik alias. Jadi nanti dia akan tampilkan aliasnya itu apa. Gitu. So write line gets exception. Console write line tidak dapat mencocokkan hostname. Ini jika semua ini tidak terpenuhi, maka dia akan tampilkan ini tidak dapat mencocokkan hostname. Atau mungkin di sini tidak terhubung internet. Oke, saya akan masuk ke programnya. Nah, penjelasan program. Di sini penjelasan program. Di sini print informasi tentang localhost. Nah, jangan lupa library-nya. Program. Di sini saya sudah menampilkan anus ini untuk mengasih tahu kita harus terhubung internet dulu untuk menggunakan aplikasi ini. Oke, string situs web sama dengan new string 5.
Nah, di sini nanti proses untuk penginputan host pertama, maksud host pertama, maksudnya situs web pertama, kedua, dan sampai kelima. Makanya di sini nanti ada perulangan for supaya untuk menghemat memori tanpa perlu lagi membuat banyak, jadi dia ada perulangan sampai 5 kali. Nanti di situ ada masukkan situs ke 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu. Nah, di sini lalu untuk cetak info localhost, ini dia. Try console write-line localhost titik 2 string localhost name sama dengan dns titik get hostname. Nah, mengambil dan menampilkan hostname lokal. Lokal menggunakan DNS hostname fungsi get hanya akan mengembalikan hostname, bukan internet DNS nama utuh. Jadi hanya untuk mengembalikan hostname-nya, bukan DNS-nya secara utuh. Perintah ini. Jadi di sini nanti muncul localhost name-nya. IP address example titik print info localhost name, dan dari example tadi, dari kelas example dipanggil ke sini untuk menampilkan localhost name. Di sini catch expression console write-line tidak menunjukkan localhost. Di sini jika jika tidak ada localhost name-nya, maka dia tidak akan mencocokkan localhost name-nya. Di sini catch expression, else-nya begitu. Di sini ada ambil lalu cetak info dari host yang dituliskan pada command line. Forest string art situs web console write-line arg, arg in situs web. IP address example print host info arg kemudian console read key. Oke, saya akan langsung jalankan saya program ini. Kita tes jalankan. Start. Oke, sudah jalan. Masukkan situs web. Saya buka situs webnya dulu terlebih dahulu. Situs webnya ini yang saya mau tampilkan itu. Situs webnya itu yang pertama saya membuka itu Facebook, kemudian Instagram, kemudian ada Fatek, kemudian ada detik.com, kemudian di sini ada Twitter.com. Jadi ya sudah masuk kan? Kita mau lihat dulu 5 situs web ini melalui aplikasi ini. Oke. Website pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, hostname-nya ini. Karena aliasnya tidak ada, yaitu kosong. Nah, hostname pertama, IP address-nya ini. Kedua ini. Jika kita terhubung ini pasti ini akan terhubung ke Facebook. Nah, seperti itu. Jika dia jalan, maka dia akan seperti ini. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Imam Wahyudi. Berikut videonya. Ya, perkenalkan nama saya Imam Wahyudi, Stambuk F511962. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 2. Yang pertama, TCP Echo Client. Di sini TCP Client, Neo TCP Client, dia itu membuat objek TCP Client. Ini console write-line ini untuk menampilkan ini, menghubungkan. Kalau TCP Client Connect 192.168.1.8 portnya 8001. 192 ini IP dari komputer kita. Ya, kalau konsol write-line ini untuk menampilkan ini connect, konsol write-line ini untuk menampilkan enter the string to be transmisi. String str
ini string str console readline generate network stream untuk mengirim dan menerima data. Stream stm TCP client get stream, dia generate network stream dari TCP client untuk meminta dan menerima data melalui socket TCP client. Kalau ASCII encoding ASCII sama dengan new ASCII encoding, dia ini buat objek data encoding untuk keperluan encoding data dari bit ke char atau string atau sebaliknya. Kalau byte ini dia melakukan proses encoding dari data string yang diinputkan ke byte stream lalu simpan pada variabel array byte BA. Ini juga console readline ini untuk menampilkan transmisi. Lalu stmwrite BA0 BA length, dia ini mengirimkan byte stream ke server melalui objek data stream str dengan memanggil fungsi write dari objek stm. Bit bb dia menyiapkan alokasi memori 100 bit untuk penyimpanan data stream balasan dari server sebelum di-encode. Integer k dia menghitung jumlah byte stream yang diterima. Console write convert to char bb i, yaitu dia mengkonversikan byte stream ke char. TCP close menutup TCP client. Oke, di sini saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu TCP echo server. IP address .parse IP-nya 192.168.1.8, yaitu mengkonversikan alamat IP yang bertipe data string ke objek in address. Baru TCP listener mylist, dia menginisialisasi objek TCP listener dengan objek IP address dan nomor port jalur komunikasi, lalu selanjutnya menjalankan TCP listener agar signal dari klien dapat diketahui dengan perintah mylist star. Ini mylist star. Socket yaitu dia menerima ketika ada signal klien masuk, lalu state-nya disimpan pada objek socket local server. Byte B yaitu dia menyiapkan alokasi memori untuk menyimpan byte data yang masuk melalui socket dengan kapasitas 100 byte. Karena data yang masuk berupa byte stream, maka tipe data yang digunakan adalah array byte. Lalu convert to char. Convert to char yaitu mengkonversikan setiap byte yang diterima ke karakter lalu menampilkan pesan yang diterima dari data stream ke layar. ASCII encoding ASCII yaitu membuat objek ASCII untuk encoding keperluan encoding data stream. Send yaitu mengirimkan pesan string ke klien dengan menggunakan fungsi send dari soket S, namun sebelumnya pesan harus di-encode ke byte dulu dengan menggunakan fungsi getByte dari objek ASCII encoding. Kalau sclose ini tutup koneksi soket, dan yang terakhir yaitu mylist stop. Mylist stop yaitu hentikan fitur TCP listener. Oke, di sini terlebih dahulu kita jalankan pertama-tama yaitu TCP echo server. Kita jalankan. Lalu yang kedua kita buka TCP echo client.
Ya, di sini di TCP Echo Client kita tulis contoh pesan, contohnya seperti hello. Ketika dikirim, dia akan terkirim ke TCP Echo Server. Ini. Sekian dari penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, Stambuk April 51 19.050. Di sini saya akan menjelaskan praktikum 3. Pada praktikum 3 ini aplikasi yang kita buat adalah Echo Client berbasis UDP. Pada bagian ini kita akan membangun aplikasi konsol Echo Client dan untuk Echo Servernya akan kita bangun pada bagian berikutnya. Cara kerja dari aplikasi ini adalah Echo Client akan berkomunikasi dengan Echo Server menggunakan UDP. Echo Server akan mengalami apapun yang diterimanya dari Echo Client dan dikirimkan kembali ke Echo Client. Di sini saya telah membuat codingannya pada codingan untuk praktikum 3 yaitu UDP Echo Client-nya. Di sini yang pertama using system, kemudian system.collection.generic, kemudian system link, kemudian system.text, system trading text, system.net, system.net.socket. Namespace praktikum 1 _3 _UDP Echo Client, kemudian class program, kemudian static void main dalam kurung string, kemudian arg, kemudian try. Di sini konsol, di sini dibuat nama aplikasinya. Di sini tuliskan akan membaca write line-nya. Line yang akan dibacanya ini sudah aplikasi UDP Echo Client. Kemudian byte receive paket sama dengan 0, kemudian byte send paket sama dengan 0, kemudian string data sama dengan kutip 2 ini nanti apa yang akan dikirimkan seperti itu. Kemudian UDP client sama dengan new UDP client. Ini inisialisasi objek UDP client untuk seperti itu inisialisasinya. Kemudian client connect 192.168.9,8001. Ini adalah fungsinya untuk membangun koneksi soket berbasis UDP berdasarkan hostname dan port yang akan dilewatkan. Pemanggilan fungsi ini bersifat opsional karena pada dasarnya untuk membangun koneksi soket dapat melalui deklarasi hostname dan port pada konstruktor objek UDP client atau saat memanggil fungsi send saat akan mengirimkan byte data. Kemudian IP endpoint remote endpoint sama dengan new IP endpoint dalam kurung IP address .any, 0. Di sini penciptaan objek IP endpoint. Objek ini menspesifikasikan host dan port endpoint koneksi soket berbasis UDP. Objek IP endpoint digunakan sebagai parameter saat objek UDP client memanggil fungsi receive yang akan mengisinya dengan alamat IP pengirim dan port. Parameter yang dilewatkan dengan pada penciptaan objek IP endpoint umumnya tidak dispesifikasikan secara spesifik karena diharapkan server dapat mendengar aktivitas client di semua interface jaringan. Seperti itu. Kemudian console write line, masukkan pesan yang ingin Anda kirim ke server. Kemudian data sama dengan console.write line, read line. Kemudian send paket sama dengan encoding ACSI get data. Di sini proses encoding string ke array byte. Kemudian console write line mengirimkan 0 ke byte 0 byte ke server, send packet.length. Kemudian client send packet.getLength. Fungsi untuk mengirimkan byte dari kelas UDP client parameternya berupa array byte dan dimensi array byte yang dikirimkan dalam kondisi tertentu. Fungsi ini juga dapat memuat parameter berupa string alamat IP host dan port tujuan pengiriman jika sebelumnya belum dispesifikasikan seperti itu. Kemudian console write line diterima 0 byte receive paket sama dengan client receive dalam kurung graph remote endpoint.
Ini fungsi receive dari objek UDP client digunakan untuk menerima data stream dari endpoint yang bertipe array bytes, sedikit berbeda dari TCP yang koneksinya perlu dibentuk terlebih dahulu. UDP lebih bersifat terbuka open connection. Ketika fungsi ini dipanggil, maka ia bisa menerima data stream dari manapun. Fungsi ini juga memungkinkan untuk dibuat hanya bisa menerima dari alamat port tertentu jika objek IP endpoint dispesifikasikan dengan host dan port yang lebih spesifik. Seperti itu. Kemudian console write line diterima 0 byte dari 1/2. Receive packet length, remote endpoint encoding HSI get string, kemudian dalam kurung receive packet, 0, receive packet dot length. Di sini pada fungsi get stringnya bisa menggantikan proses loop untuk membaca byte stream yang mulai dari indeks ke 0 hingga selesai. Kemudian client close untuk menutup koneksi soket UDP. Kemudian console write line koneksi berakhir, console read key. Kemudian catch socket exception SE, console write line error plus SE message, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ke UDP echo server. Sama seperti tadi, static void main string string, kemudian arg console write line-nya di sini diberi nama UDP echo server start. Kemudian console write yang kedua waiting for client, menunggu pengiriman data dari client. Kemudian string data sama dengan kutip 2 byte receive data 0, kemudian byte send data sama dengan 0, UDP client server sama dengan 0. Try. Sini server sama dengan new UDP client yang akan diterima dari koneksi yang telah dibuat pertama tadi. Seperti itu. IP endpoint, remote IP endpoint sama dengan IP endpoint dalam kurung IP address any, 0. Kemudian receive data yang untuk menerima receive data yang dikirimkan dari klien tadi. Data encoding HSI get string receive data, 0 receive data dot length. Console write terhubung dengan klien pada 0,1 ini pesannya itu. Dan pesan remote IP endpoint date time now dot to string. Kemudian itu modif itu. Seperti itu. Data plus sama dengan tanda kutip by server. Kemudian send data sama dengan encoding HSI get bytes data. Kemudian server send data dot length remote IP endpoint. Kemudian seperti tadi yang ini server send, kemudian di bawahnya console write line dalam kurung kutip echo 0 byte ke 1, kemudian client. Dari ini data yang akan diterima dari kiriman client tadi dikirim ke server, kemudian nanti akan ditampilkan. Kemudian send data dot length remote IP endpoint, sini console read key server close, kemudian servernya koneksi soket UDP-nya akan ditutup. Kemudian catch socket exception SE, console write line yang akan dibaca jika error message, seperti itu. Kemudian tampilan untuk servernya kita mulai saja, kita debug. Nah, ini seperti ini UDP echo server start waiting for client. Ini menunggu untuk klien mengirimkan beberapa kata, seperti itu. Di sini kita akan debug kliennya, echo client. Seperti ini tampilannya aplikasi echo client. Kemudian masukkan pesan yang Anda ingin kirim ke server, seperti itu. Misalnya kita akan kirim hello world, seperti ini. Kemudian kita enter, nanti dia akan terkirim ke server. Seperti itu. Nanti servernya akan menerimanya. Nanti servernya akan menerima. Kemudian kita keluarkan dulu.
Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putra Servandi, stambuk F55118189. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum 4, implementasi kelas soket pada aplikasi TCP Edco Client Server. Tujuan praktikum, mahasiswa dapat memahami dan membangun koneksi pengiriman dan penerimaan pesan klien server dengan kelas soket. Deskripsi program. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi Edco Client berbasis TCP. Serupa dengan aplikasi yang dibangun pada praktikum sebelumnya, hanya saja pada praktikum kali ini pendekatannya berbasis kelas soket. Buatlah proyek aplikasi konsol baru dengan nama praktikum 1/4 TCP Edco Client Socket. Ketikkan kode berikut pada fungsi main program CS. Buatlah proyek aplikasi konsol baru dengan nama praktikum 1/4 TCP Edco Client Socket. Ketikkan kode berikut pada fungsi main program CS. Using system untuk string, integer, konsol, dan argumen expedient. Using system text untuk encoding. Using system I/O untuk I/O expedient. Using system net socket untuk socket dan socket expedient. Using system net untuk IP address dan IP endpoint. Namespace TCP Edco Client Socket. Kelas program statis. Void main string. Menguji kata input jika kurang dari 2 kata atau lebih dari 3 kata. Ingat, user bawa hanya 3 kata server pesan port. If panjang argumen kurang dari 2 atau panjang argumen lebih dari 3. Throw new argument expedient (parameter, server, word, dan port). Pengambilan nama server atau IP berdasarkan dengan user pada indeks ke 0. String server argumen sama dengan 0. Konversi input string ke byte. Byte ke buffer encoding. ASCII get byte argumen 1. If panjang argumen sama dengan 3. Server port integer 33, parser argumen 2. Else atau server port sama dengan 7. Memuat variabel objek soket sebelum diinisialisasi. Jadi hanya variabel. Soket sok sama dengan 0. Penggunaan error handling untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam koreksi sehingga bisa diketahui. Try membuat objek soket sekaligus menginisialisasi propertinya. Sok new socket (address family). Internetwork socket type .stream protocol type TCP Membuat objek IP endpoint. Membuat objek IP point untuk IP endpoint. Server endpoint sama dengan new IP point (DNS resolver server address list (0, server port
titik koma. Menghubungkan soket ke server berdasarkan port yang telah ditentukan. So connect server at point dalam kurung titik koma. Konsol menuliskan pesan, menghubungkan ke server, mengirimkan pesan echo dalam kurung titik koma, mengirimkan pesan yang telah di echo ke bit ke server. So send byte, mengirimkan pesan yang telah di echo ke byte ke server. So send byte buffer 0, byte buffer lead, socket flag and donate dalam kurung titik koma. Integer total byte receiver sama dengan 0, variabel untuk menyimpan data byte yang telah diterima. Integer byte receiver sama dengan titik 0 titik koma. Variabel untuk menyimpan byte yang diterima oleh setiap pembaca penerima pesan yang di-echo oleh server klien, while total byte receiver lebih kecil byte buffer lead dalam kurung tutup kurung. If dalam kurung dalam kurung lagi byte received sama dengan shock received byte buffer, total byte received by byte buffer lead, total byte received shock flag and donate dalam kurung byte received by byte buffer lead, total byte received shock flag and donate dalam kurung tutup kurung 0 tutup kurung. Console read line, koneksi ditutup secara prematur, koma dalam kurung titik koma, break, total bit received plus bit received titik koma. Console read line diterima 0, bit dari server diterima 1. Total bit received encoding ASCII get string by get string dalam kurung byte buffer, 0, total byte received dalam tutup kurung titik koma. Get string dalam kurung byte buffer, 0, total byte received dalam tutup kurung titik koma. Catch IO exception dalam kurung console read line a message titik koma. Finally adalah blok yang pasti akan dieksekusi setelah try catch dieksekusi berada dalam catch yang hanya akan dieksekusi ketika error. Show close dalam kurung titik koma. Lakukan build solution, lalu temukan file exe dari aplikasi yang dibuat dari folder bin dan debug kopas ke folder desktop. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi server yang bisa merespon echo dari klien. Deskripsi program. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi echo server berbasis TCP, serupa dengan aplikasi yang dibangun pada praktikum sebelumnya. Hanya saja pada praktikum kali ini pendekatan berbasis shortcut, kelas shortcut. Buatlah aplikasi konsol baru bernama Praktikum 1-4-TCP Echo Server Socket. Ketik kode berikut ini
pada fungsi main file program CS. Sistem untuk konsol integer 32, argumen expedient dan informant. Using system net untuk IP address. Using system net and socket untuk TCP, listernet dan TCP client. Namespace TCP @co server socket. Kelas program. Deklarasi variabel konstanta. Privat konstanta integer buff size sama dengan 32 titik koma. Ini adalah ukuran buffer penerima. Privat konstanta integer backlog sama dengan 5 titik koma. Ini ukuran maksimal antrian data koneksi buffer penerima. Privat konstanta integer backlog sama dengan 5 titik koma. Ini ukuran maksimal antrian data koneksi variabel konstanta. Privat konstanta integer buff size sama dengan 32 titik koma. Ini adalah ukuran buff penerima. Status void main string argumen. If argumen lebih besar dari 1, server ketika dijalankan harus menspesifikasi alamat portnya agar bisa dihubungi klien. Throw new argumen expedient. Parameter port menentukan nilai server port. Integer server port sama dengan 0. Titik koma. If argumen besar argumen sama dengan 1, server port integer 32 parser argumen kurung siku 0 dalam kurung titik koma. Else server port sama dengan 7 titik koma. Menciptakan variabel socket server sama dengan 0 titik koma. Mendeklarasikan algoritma TCP server listen try. Membuat objek socket untuk menerima koneksi dari klien. Socket IP server 4, koneksi kedua arah. Jenis protokol TCP. Server new socket dalam kurung address family titik internetwork socket type titik stream protokol type titik TCP. Server blind dalam kurung new IP endpoint dalam kurung IP address any, server port dalam kurung tutup kurung titik koma mengikat IP address dan port server. Server listening backlog dalam kurung titik koma. Cache socket expedition dalam kurung SE. Console read line dalam kurung SE error code. SE message dalam kurung titik koma. Environment exit error code dalam kurung titik koma. Deklarasi algoritma TCP service data. Byte dalam kurung siku RCV buffer dalam sama dengan new byte dalam kurung siku buff size titik koma. Ini adalah alokasi jumlah buffer size server. Integer byte RCVD untuk menghitung byte yang telah diterima. For unlimited looping memungkinkan server bisa menerima semua koneksi dari klien yang masuk. Socket klien sama dengan 0 titik koma. Try klien sama dengan server aspek dalam kurung titik koma menerima koneksi socket klien. Console write dalam kurung menerima klien padat plus klien remote endpoint plus garis datar dalam kurung titik koma menerima semua data sampai klien menutup koneksi yang diindikasikan
dengan nilai balik 0. Integer total bit @coed dalam kurung 0 titik koma, while bit RCVD sama dengan client titik received dalam kurung RCVD buffer 0 RCV buffer titik length socket flag nonet dalam kurung tutup kurung lebih besar pada 0 tutup kurung. Client send dalam kurung RCV buffer 0, byte RCVD socket flag dalam kurung titik koma, total byte @cohead plus bytes RCVD titik koma. Read line dalam kurung telah di echo dalam kurung siku 0 tutup kurung siku byte total @cohead dalam kurung titik koma, client titik close titik dalam kurung titik koma, client closed server telah selesai berurusan dengan klien yang terkait. Catch expect dalam kurung expectation tutup kurung, console read line dalam kurung e-message tutup kurung titik koma, client titik close catch expectation dalam kurung tutup kurung, console read line dalam kurung e-message tutup kurung titik koma, client titik close dalam kurung tutup kurung titik koma. Lakukan build solution lalu temukan file exe dari aplikasi yang dibuat di folder bin debug, kopas ke folder desktop. Sebelum menjalankan aplikasi, cek IP address komputer Anda terlebih dahulu. Selanjutnya buka dua komandan prompt, masuk ke folder desktop lalu jalankan aplikasi server terlebih dahulu melalui cmd. Jangan lupa menspesifikasikan port server saat menjalankan aplikasi. Selanjutnya, jalankan aplikasi klien dengan parameter input, IP server, pesan tanpa spasi, dan port server seperti yang ada di bawah ini. Oke, sekian dari saya untuk penjelasan praktikum 4. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu di praktikum 5. Di sini kita mengimplementasikan kelas socket pada aplikasi chat client server sederhana. Jadi langsung saja kita masuk ke deskripsi program. Aplikasi yang akan dibangun adalah aplikasi chat sederhana yang menggunakan kelas socket sebagai media kirim dan terima pesan melalui network stream. Dan ini merupakan GUI-nya. Tentu saja proyek ini dibuatkan melalui aplikasi WPF.NET Framework. Di sini ada label IP, textbox 4, sama button 3, dan ada text block sebagai tampilannya nanti untuk conversionnya. Nah, di sini codingan awalnya di mana kita buka main window .xaml, kita import library-nya terlebih dahulu karena tidak akan jalan perintahnya jika kita tidak pasang library ini. Ada .NET Socket, IO, dan komponen model. Nah, di sini kita akan memasukkan atau menginisialisasikan variabel terlebih dahulu. Ada BG worker 1 do work plus sama dengan new do work event handler. B worker do work. Sini kita menginisialisasikan dulu subscript event background thread. Nah, di sini untuk mendapatkan alamat IP kita menggunakan coding ini. IP address kurung siku local IP ini merupakan variabelnya nanti sama dengan DNS get host address dan panggil get DNS get hostname.
Terus ini untuk menuliskan IP komputer lokal ke text box. For each IP address. Di sini ada variabel baru lagi in local IP yang tadi, variabel yang ini. Dan di sini ada percabangan if jika address family sama dengan address family titik internet work. Nah, di mana ini untuk mengecek apakah IP komputer lokal adalah IP versi 4 atau versi 6. Nah, di sini jika berjalan dia akan maka button server titik text bukan button ini text box server nanti, text box yang ini, text boxnya server nanti dia .text address, panggil variable address to string. Nah, di sini dia di convert. Artinya nanti jika kita menginput itu hasilnya nanti huruf-huruf gitu untuk menampilkan IP komputer ke TB server. Oke, selanjutnya sini ada button server run untuk eventnya klik, dimana ketika server di run, TCP listener server diprogram untuk mendengarkan IP dari manapun pada port yang dituliskan pada TB port server. TCP listener, nah, di sini buka TCP listener, variable listener sama dengan new TCP listener IP address titik ini, integer titik first button server .text listener titik start untuk menjalankan TCP listenernya. Sini ada variable client sama dengan listener titik escape TCP client. Sini ada str sama dengan untuk membuat dan menganalisis, menginisialisasikan objek stream reader dengan stream data yang didengarkan oleh server. Jadi apa yang IP yang ada di server dan apa yang di run nanti di sini dia di str. Di sini stw juga menandai objek belasan dari stream yang masuk. Stw autoflush true untuk mengaktifkan mode pembersihan memori buffer setelah pemanggilan stream write. Bigger worker run worker asynchron mengirimkan eksekusi program ke thread background. Nanti akan menampilkan ini. Nanti akan ditampilkan. Oke. Di sini kita masuk ke bigger worker do work. Di sini memastikan klien sudah terkoneksi dengan server. Nah, ini pastikan klien sudah terkoneksi. While, pengulangan while, client titik connect. Di sini client titik connect. Try, kita coba membaca data stream yang masih receive sama dengan str yang tadi kita sudah inisialisasikan read line. Jadi nanti dia akan dibaca di sini, diterima. Dan ini untuk mengirimkan pesan data ke UI atau text block. Dispatcher titik begin invoke action sama dengan block conversion titik text plus sama dengan dia titik 2 plus receive titik environment and titik new line. Nah, di sini memaksa penulisan di text block agar dilakukan oleh main thread. Di sini nanti akan ditampilkan conversionnya seperti itu. Catch expression x message box show x titik message to string. Nanti dia ada message box di bawahnya itu. Oke, kita langsung masuk ke sini. Ini button connect client. Nah, ini untuk client. Client sama dengan TCP client, membuat objek client. Point in IPN point IPN. Nah, variable baru lagi sini IPN sama dengan new IPN point IP address per TCP text box IP client .text integer titik first TB port client titik text. Ya, ini untuk setup IPN point dengan IP dan port yang kita tentukan di text box. Nah, ini nanti apapun yang dimasukkan di text box itu nanti akan di sini setup di sini di coding ini. Try, maka dibuka try client titik connect IPN if client titik connect. Jadi di sini jika TB block conversion titik text plus sama dengan terhubung ke server plus environment titik new line. Dan di sini ada str sama dengan new stream writer, dipanggil client get stream, stw juga stream writer, client dipanggil get stream, stw first true, the worker run work. Di sini nanti akan untuk menampilkan conversionnya di text block gitu. Ada message block lagi. Di sini untuk button message click. Nah, button message click mengecek bahwa text box pesan tidak boleh kosong. If tb message titik text tanda seru sama dengan tidak sama dengan ini maksudnya tidak sama dengan text to send tb message titik text. Proses penulisan pesan di data stream dilimpahkan ke background thread 2 bigger worker 2 run worker asynchron.
else dia lainnya. Jika ini sudah tidak maka message box pesan tidak boleh kosong. Jika tidak diisi, maka akan muncul message box teks. Nah, langkah selanjutnya membuat event eksekusi background thread 2 dengan percabangan seperti ini. Menuliskan data stream kekirim ke server STW, with line text to send. Dispatcher begin invoke seperti biasa tadi, text to send, inline else message box gagal mengirimkan. Ini jika gagal mengirimkan. Cancel asynchron. Nah, ini untuk membuat eksekusi berarti thread 2 seperti biasa juga percabangan lagi, else-nya gagal mengirimkan. Oke, nanti ini contoh jadinya. Jika ada IP portnya 123 di run, maka halo server klien saya, halo klien, pesanan sudah masuk ya, dan di klien seperti ini. Oke, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, lebih kurangnya dimohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.